Halo, assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah literasi lintas mata pelajaran pada topik 5 aksi nyata tentang digital storytelling. Berikut penjelasan materinya. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan dulu nama saya Sri Wahyuni. Saya adalah mahasiswa profesi pendidikan guru Prajabatan Gelombang 1 Universitas Jember. Di dalam mata kuliah literasi lintas mata pelajaran, pada topik 5 terdapat tugas yaitu digital storytelling. Di dalam digital storytelling ini terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Yang kedua, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Yang ketiga, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Pertanyaan yang pertama yaitu pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas. Konsep refleksivitas yaitu tanggapan secara mendalam dari kritis seseorang atas pengalamannya sendiri. Melalui proses refleksi, seseorang berusaha memahami makna atau arti dan konsekuensi dari pengalamannya, sehingga mampu memilih tindakan apa yang tepat dalam mengembangkan dirinya. Di dalam refleksi terdapat beberapa proses. Proses refleksi yang pertama yaitu pengalaman. Di dalam pengalaman yaitu terdapat pengalaman, gagasan, dan perasaan. Kemudian lanjut ke refleksi. Di dalam refleksi yaitu menghadirkan kembali pengalaman, mengelola perasaan, memanfaatkan perasaan positif dan mengubah perasaan negatif. Yang selanjutnya yaitu mengevaluasi kembali pengalaman. Setelah mendapatkan refleksi, kemudian kita mendapatkan hasil atau kekuatan, yaitu yang pertama, perspektif baru dan pengalaman baru. Yang kedua, perubahan sikap dan perilaku. Yang ketiga, kesiapan untuk penerapan atau aplikasi. Yang terakhir yaitu komitmen untuk bertindak dalam mengetahui tentang refleksi tersebut. Setelah mengetahui proses refleksi, selanjutnya yaitu tentang naratif literasi. Naratif literasi adalah tulisan reflektif di mana seorang penulis menceritakan kisahnya terkait dengan proses dan perjalanan dirinya dalam mengembangkan berbagai bentuk literasi, termasuk membaca, menulis, memirsa, menginterpretasi, dan sebagainya. Berikut merupakan contoh naratif literasi dari pengalaman saya sendiri, yaitu saya mempunyai pengalaman atau cerita tentang praktik baik bagaimana meningkatkan literasi peserta didik. Saya PPL di SDN Jember Kidul 3 yang bertempat di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates. Suatu waktu, kepala sekolah memanggil kami mahasiswa PPL untuk bertemu beliau. Pertemuan ini membahas tentang bagaimana meningkatkan literasi peserta didik di sekolah. Kepala sekolah membebaskan kami, para mahasiswa PPL, untuk menentukan bagaimana cara meningkatkan literasi pada peserta didik. Kemudian kami, para mahasiswa PPL yang berjumlah 4 orang, mendiskusikan tentang bagaimana meningkatkan literasi pada peserta didik di SDN Jember Kidul 3. Hasil diskusi kami untuk meningkatkan literasi peserta didik yaitu dengan diadakan lomba puisi. Lomba puisi ini diseleksi per kelas untuk mendapatkan peserta didik yang menang. Lalu peserta didik tersebut benar-benar mampu membawakan puisi tersebut. Puisi tersebut berisi tentang Hari Ibu. Mengapa mengambil puisi tentang Hari Ibu? Mengapa kami mahasiswa PPL mengambil puisi tentang Hari Ibu? Dikarenakan lomba puisi ini bertepatan dengan Hari Ibu, yaitu pada tanggal 22 Desember 2022. Peserta didik sangat mengetahui hal tersebut, sangat berantusias sekali.
Peserta didik menuliskan teks puisi dengan beragam. Ada yang tulis di print, kemudian ada yang ditulis sendiri dan dihias, dan masih banyak lainnya. Seleksi di kelas dilakukan oleh wali kelasnya. Dikarenakan kami para mahasiswa PPL melakukan pengawasan saja dan akan menjadi juri pada saat lomba. Kemudian setelah mendapatkan perwakilan kelas, dilombakan untuk menemukan peserta didik yang juara. Hasil yang diperoleh sangat baik. Peserta didik sangat antusias dalam mengikuti hal tersebut. Semua peserta didik semangat dalam mengikuti dan menonton perlombaan puisi yang sedang berlangsung. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Setelah membuat naratif literasi, apakah yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi kehidupan? Jawabannya, ya, saya yakin. Setelah membuat naratif literasi, saya yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi kehidupan saya. Hal ini karena naratif literasi menjadi dasar pemikiran seseorang dalam mengenali dirinya dan dunia sekitar. Sebagai calon guru, naratif literasi dapat memperkaya wawasan dan menjadi latihan public speaking sebagai bekal guru menyampaikan materi kepada peserta didik. Pertanyaan yang ketiga yaitu, sebagai calon guru, hal apa yang ingin dilakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan? Berikut kontribusi saya akan mengaitkan dengan kerangka ORIM. Salah satu strategi guru dalam mengoptimalkan peran guru untuk menyiapkan peserta didik memiliki kecakapan literasi abad ke-21. Kerangka ORIM bisa digunakan untuk literasi konvensional dan literasi digital pembelajaran abad 21, di mana guru mendampingi peserta didik berliterasi tidak hanya pada kegiatan membaca ataupun menulis, tetapi diterapkan pada kegiatan lainnya seperti menonton, mendengarkan, agar peserta didik dapat berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kemudian kontribusi saya akan melakukan di dalam aksi nyata. Aksi nyata yang pertama saya akan melakukan pada lingkungan fisik. Yang kedua, lingkungan sosial afektif. Yang ketiga yaitu lingkungan akademik. Aksi nyata yang pertama yaitu lingkungan fisik. Di dalam lingkungan fisik saya akan menerapkan yaitu 1. Pojok baca. Pojok baca pada setiap kelas akan saya terapkan dan akan saya pergunakan. Yang kedua yaitu kelas yang kaya akan teks, yaitu kelas yang banyak pajangan tentang teks-teks yang berguna bagi peserta didik. Yang ketiga yaitu mading kelas. Mading kelas digunakan untuk menempelkan hasil literasi siswa dan hasil karya siswa. Kemudian aksi nyata yang kedua yaitu lingkungan sosial afektif. Di dalam lingkungan sosial afektif, aksi nyata yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, memotivasi siswa untuk ikut dalam ekstrakurikuler. Yang kedua, festival buku di sekolah. Yang ketiga, memajang foto siswa yang berprestasi. Yang keempat yaitu melakukan perayaan hari besar dengan berliterasi. Kemudian aksi nyata yang ketiga yaitu lingkungan akademik. Di dalam lingkungan akademik, aksi nyata yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, pembiasaan membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran. Yang kedua yaitu membuat jadwal berkunjung ke perpustakaan. Yang ketiga, menambah buku fiksi di dalam perpustakaan. Dan yang keempat yaitu mengadakan lomba dalam berliterasi. Sekian presentasi dan pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tutur kata, mohon dimaafkan. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.